namun kesayangan ingkang kaparingaken. Anggota Dewan DPR Jawa Tengah. Sudah pada sing siap-siap dulu ya. Asal biru. Sampai ya. Arep pitakonan. Mau areng lampet nganggo godhong apa? Ya. Monggo angger sing ditakoni ora bener disurangi karo kancane. Wis. Yo. Jaluk-jaluk sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan juga pemirsa. Senang sekali hari ini saya Septulandari kembali menyapa Anda dalam program dialog khusus media tradisional nguri-nguri kebudayaan. Dan kali ini saya berada di Desa Kaliyoso, Wonosobo. Beberapa hari ini Desa Kaliyoso ini menyelenggarakan tradisi Merti Deso, dan ada yang menarik dari kegiatan Merti Deso ini karena ada banyak rangkaian kegiatan ritual atau tradisi ya yang biasa dilakukan, mulai dari ada tayub, kemudian juga ada tari hak-hakan, dan malam hari ini akan diadakan pementasan wayang. Yang menarik dari kegiatan-kegiatan ini adalah seni tradisi, salah satunya adalah tari hak-hakan ya di dalam ritual atau tradisi Merti Deso ini. Saya ingin tahu lebih banyak sebenarnya Merti Deso ini seperti apa, kemudian ritual atau tradisi-tradisi yang diselenggarakan ini seperti apa yang kemudian melatar belakangi kegiatan ini, dan tentu saja bagaimana warga menjaga tradisi ini agar menjadi kekayaan kearifan lokal. Dan bersama saya juga ada DPRD dari Kabupaten Wonosobo dan juga Jawa Tengah, yang tentu saja kita akan tahu bagaimana sih DPRD mendorong agar kearifan lokal atau kekayaan nilai budaya ini bisa menjadi sebuah nilai yang kemudian juga bisa menambah nilai untuk masyarakat di Desa Kaliyoso khususnya dan Wonosobo pada umumnya. Bersama saya saat ini sudah ada, saya sapa terlebih dahulu anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Mbak Penny Diah Perwitosari. Selamat malam Mbak Penny. Selamat malam Mbak Septi. Oke, terima kasih sudah bergabung, senang sekali. Kemudian yang berikutnya ada Ketua DPRD Wonosobo, Bapak Eko Prasetyo. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Eko. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Septi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih juga Pak Eko sudah meluangkan waktunya. Dan yang terakhir narasumber saya ada Kepala Desa Kaliyoso, Bapak Trijatmiko. Selamat malam Pak Trijatmiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Septi. Ini mohon maaf, Dusun Kaliyoso, Desa Tegalombo. Oke, saya salah ya, Dusun Kaliyoso, Desa Tegalombo. Mohon diralat ya. Yang penting Kaliyosonya nggak salah ya. Oke, baik. Ini sebelum kita ngobrol tentang bagaimana upaya DPRD dan lain sebagainya, saya mau tahu dulu nih Pak, Merti Deso itu sebenarnya apa sih? Tradisi apa? Dan kemudian apa saja yang ada dalam rangkaian kegiatan Merti Deso ini? Ya, terima kasih Mbak Septi. Mohon maaf Bu Penny, Pak Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Pak Eko. Sebetulnya dari acara ritual yang sakral ini ada beberapa perjalanan dari mulai selamatan, terus kita langsung bareng-bareng warga masyarakat istilahnya ke beberapa tempat yang disakralkan, unduh-unduhan itu ke beberapa punden. Nah, setelah itu selesai, masyarakat dorong dan sebagainya, terus menginjak acara teledean. Habis teledean, paginya langsung haan, malamnya ya seperti ini. Pada saat ini kita wayangan, itu kayak gitu. Oke, jadi memang banyak ya tradisinya. Apa sih yang kemudian inti dari kegiatan Merti Deso ini sebenarnya diselenggarakan untuk apa gitu? Karena kan ada banyak sebenarnya tradisi, tetapi ini sepertinya dibuat secara meriah dan secara khusus gitu. Apa sih makna dari Merti Deso ini bagi desa ini sendiri? Makna dari Dusun Kaliyoso, Desa Tegalombo, masyarakatnya pada dasarnya dari perjalanan waktu, mulai adanya hak-hakan, harus kita tampilkan, kita selenggarakan, mengingat para pendahulu, nenek moyang maupun para sesepuh yang telah mendahului kita dulu di era tahun mungkin di kelas pertama ya, Jepang dan sebagainya, itu sejarahnya di tahun 1921 ini sudah melaksanakan kegiatan hak-hakan, yang mana arti hak-hakan itu sendiri adalah gotong royong membuat wangan itu sejauh irigasi itu sejauh 4 kilo sampai 4,5 kilo. Itu namanya bendungan Buddha untuk mengaliri beberapa persawahan maupun pemukiman. Itu sekelasnya kayak gitu Mbak. Oke, jadi tari hakakan yang memang kayak menjadi ciri khas ya dari Merti Deso ini adalah awalnya dulu adalah untuk membuka
apa sumber air seperti itu ya untuk dialirkan ke dusun ini gitu. Nah, saya ke Pak Eko dulu, Pak Eko. Pak Eko, terkait dengan kegiatan Merti Deso tari hak-hakan ini gitu ya. Saya tadi sempat googling sebenarnya, sempat cari-cari gitu ya di internet gitu mengenai tari hak-hakan. Tidak begitu banyak gitu Pak yang bisa saya peroleh artikel atau tulisan ilmiah lah ya mengenai tari hak-hakan ini. Nah, bagaimana kira-kira barangkali dari DPRD bisa mendorong bahwa oh ini tari hak-hakan ini sebenarnya harus lebih dipush gitu untuk dipublis kan biar orang lebih aware, lebih tahu lagi gitu tentang tradisi seperti ini. Baik Mbak Sekti, yang pertama terima kasih. Nah, selanjutnya bahwa tari hak-hakan tadi memang tidak seperti tari yang lain, misalkan lengger. Kalau di Jawa Timur ada warok. Nah, ini tadi kita mintakan kepada Dinas Kominfo sama Dinas Pariwisata untuk dipush, untuk dimasukkan minimal narasi ke kabupaten. Jadi bisa hak-hakan itu menjadi hak paten juga, dikarenakan memang belum banyak seperti tari kuda kepang, itu memang menyeluruh, utamanya di Wonosobo ini. Kalau di Purworejo ada angguk, kalau di sini ada ledek juga ada. Terus di desa itu Mbak Septi, bahwa dengan peralihan peradaban dari Hindu ke Islam itu kita kadang terima kasih kepada alam, tetapi tentunya yang tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Jadi semuanya tertuju kepada itu. Ini hanya cara-cara memang masyarakat untuk terima kasih kepada, untuk merawat desa itu sendiri. Itu Mbak Septi, terima kasih. Oke, jadi memang itu tadi salah satu maknanya ya, merawat gitu, apa rasa syukur juga pada Tuhan gitu, bahwa apa yang diperoleh seperti itu. Dan dari DPRD mendorong itu salah satunya dengan hari ini kemudian ada ya mendukung lah ya terselenggaranya kegiatan seperti ini. Nah, kalau dari DPRD Jawa Tengah sendiri ini kan Mbak Penny, apa salah satu kekayaan kearifan lokal yang luar biasa di Jawa Tengah ini kan pasti banyak sekali ya. Betul. Ini hanya salah satunya. Dan ternyata tari hak-hakan itu sangat unik gitu, sangat unik dan spesifik. Saya baca-baca itu tidak ada yang lain. Kalau misalkan tari apa jatilan gitu kan banyak ya di berbagai daerah atau tarian apa. Tapi tari hak-hakan ini nih unik ini. Nah, ini kira-kira seperti apa agar ini menjadi kekayaan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat di sini? Iya, betul. Jadi saya juga baru sekali ini memang saya tahu ada tari hak-hakan di Kabupaten Wonosobo, dan ternyata memang satu-satunya pemilik tari hak-hakan itu hanya ada di dusun sini. Hanya ada di dusun ini, dan memang peserta tariannya pun itu dari semua penduduk. Oke, jadi diwajibkan untuk setiap kakak itu mengirimkan satu anggota keluarganya itu untuk mengikuti tari hak-hakan. Jadi memang ketika tadi Mbak Septi itu tadi mencari di Google kayak gitu atau mencari informasi-informasi, itu memang tentunya akan sangat minim informasi, karena memang beda dengan ketika jadilan atau kesenian yang lain. Kalau itu memang banyak dimiliki oleh bahkan setiap desa di Kabupaten Wonosobo itu pasti memiliki grup kesenian tersebut. Begitu. Nah, seperti halnya tari hak-hakan ini juga hanya dimiliki di desa di desa Tegalombo, dusunnya Kalioso. Begitu. Jadi memang ini menjadikan informasinya itu minim. Tapi tadi kami memang sengaja bersama-sama dengan Pak Bupati dan juga bersama Forkopimda Kabupaten Wonosobo tadi bersama-sama Mbak Septi. Tadi bersama-sama untuk mengikuti tarian tersebut, karena memang juga tarian hak-hakan itu dilaksanakan tadi informasinya 4 tahun sekali nggih Pak Kades nggih. Nah, tadi hanya dilaksanakan 4 tahun sekali, sementara harusnya
tari hak-hakan ini dilaksanakan pada tahun 2019, tapi sedang dirintis untuk dilakukan, justru malah sudah keterjang COVID-19 dulu ini Mbak Septi. Jadi kemarin libur lama ya. Terpending sampai dengan 2 tahun lebih sehingga baru bisa dilaksanakan sekarang ini, berarti sudah 7 tahun lamanya ini Mbak Septi nggak ada tari hak-hakan ya. Jadi ini baru akan dimulai lagi. Nah ini sebagai seni tradisional yang unik, yang punya nilai yang sesuatu lah ya, beda dengan yang lainnya. Ini bagaimana kemudian upaya yang dilakukan agar tadi ya dari setelah dirintis dimulai ini bisa berkembang gitu ya. Tapi dijawab nanti, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus Media Tradisional. Ya, masih bersama kami dalam Dialog Khusus Media Tradisional Nguri-nguri Kebudayaan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita lanjutkan lagi Mbak Penny. Tadi bahwa kita sudah berbicara nih bahwa tradisi Merti Deso di Dusun Kalioso ini ada yang menarik, ada yang spesial dengan adanya tari hak-hakan itu. Nah ini bagaimana membuat tari hak-hakan ini nggak cuma sekedar dinikmati oleh masyarakat sekitar saja gitu, tetapi bisa lebih berkembang keluar dan menjadi sebuah kekayaan yang menguntungkan bagi masyarakat sini. Iya, jadi begini Mbak, konon memang sebenarnya tarian hak-hakan itu kalau di desa Tegalombo itu memang hanya ada di Dusun Kalioso ini saja Mbak Septi, yang mana memang tujuannya itu memang untuk dan itu memang disakralkan begitu. Tarian hak-hakan ini berawal dari memang dulu itu ada semacam apa ya, keinginan dari warga masyarakat ini untuk bisa memiliki air atau sumber mata air yang bisa teraliri langsung ke desa Tegalombo ini, Dusun Kalioso khususnya. Ini memang kemudian disitulah ada sesuatu yang disakralkan begitu, yang mana dari kesakralan itu salah satunya itu adalah unsurnya kemudian muncullah tarian hak-hakan itu, yang mana hak-hakan ini dari keinginan untuk warga masyarakat Dusun Kalioso ini untuk memiliki hak untuk mendapatkan air bersih begitu Mbak. Jadi memang kemudian di dalamnya jadi memang di dalamnya itu dari tari-tarian hak-hakan itu memang diwajibkan, yang tadi saya matur, diwajibkan untuk satu kakak itu mengirimkan satu orang. Itu sebenarnya mungkin kalau saya melihatnya di sisi gotong royongnya. Jadi kenapa di setiap kakak harus mengirimkan satu untuk ikut menari hak-hakan ini sebenarnya lebih kepada sisi gotong royong yang memang mengingat pada zaman dahulu, pada saat adanya pertama kali adanya tari hak-hakan ini memang dulu awalnya intinya adalah bagaimana warga masyarakat di Dusun Kalioso ini untuk bisa bergotong royong memiliki air bersih begitu, supaya dengan sepanjang 4 km dengan ketinggian 30 sampai 40 meter Mbak Septi. Nah ini betapa gotong royongnya luar biasa, sehingga mungkin ketika kemudian air itu sudah bisa teraliri ada juga rasa wujud syukurnya, wujud syukur dari buah hasil dari kegotong royongan warga masyarakat ini Mbak Septi. Jadi memang nilainya tuh dalam sekali. Iya betul. Nilainya dalam sekali dari tari hak-hakan itu. Nah saya beralih ke Pak Eko dulu ini, Pak Eko. Jadi dari seni tradisional yang ada ini ya di Wonosobo, ini salah satunya di sini. Ini kan nggak cuma sendiri nih, banyak sekali gitu di Wonosobo. Apa sih yang kemudian menurut Pak Eko kalau kira-kira dengan kegiatan-kegiatan semacam ini yang perlu dikembangkan ke depan untuk ini biar pemerintah ini juga lebih lebih kuat mendorong untuk ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Septi. Itu filosofi tadi udah terangkan Mbak Penny sama Pak Kades, tetapi bahwa yang terpenting kita mendorong pemerintah sama ada hak-hak di DPR, hak budgeting terutama di anggaran. Ya, saya terima kasih kepada Ibu Penny Perwitosari ini dari Komisi B DPR Provinsi Jawa Tengah yang telah
mengakses kesenian-kesenian. Banyak memang anggota. Jadi mulai tahun 2021 anggota DPRD Kabupaten Wonosobo juga sama. Jadi untuk mensupport tarian-tarian tradisional yang memang untuk dianggarkan untuk mensupport supaya ada daya tarik di desa itu supaya menjadi desa wisata. Itu tujuan itu, Mbak. Oke, jadi akan dikembangkan jadi desa wisata gitu ya. Ini. Nah, kalau dari Pak Lurah sendiri, nih Pak Lurah, Pak Tri, akan dikembangkan jadi desa wisata. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ini dengan adanya yang sudah dipunyai ini apakah seperti itu juga desa wisata atau apa nih yang diharapkan dari masyarakat di sini? Iya, Mas Sabri. Ini masyarakat sebetulnya mengenai desa yang sudah infrastrukturnya, bantuan apa itu sudah mendapatkan, mohon maaf kemarin di tahun 2019 kita berjalan merangkak sampai akhirnya kena COVID kurang lebih 2,5 tahun. Ini menjadikan kita harus benar-benar bangkit. Artinya di sini dengan istilah konangan, beliau-beliau ini dari Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Ibu Penny yang dari provinsi juga ikut istilahnya empati kepada masyarakat kita. Harapan masyarakat itu sebetulnya panjenengan rawuh juga sudah matur nuwun sekali, sangat-sangat terima kasih kerawan panjenengan. Yang kedua kalinya harapan masyarakat adalah sedikit terbantu nantinya harapan ke depan mengenai infrastruktur termasuk desa Tegalombo ini miskin kesehatan dan miskin pendidikan. Nanti pelan-pelan kita bisa maju bersama mensejahterakan masyarakat melalui program dan sebagainya. Untuk desa wisatanya sendiri mungkin ada beberapa yang harus kita ikuti aturan maupun mainnya, istilahnya apa yang menjadi syarat mutlak bagi desa Tegalombo menjadi desa wisata, salah satunya itu. Nah, mengenai untuk HHan ini memang yang ada di Jawa Tengah, di Indonesia itu memang sebetulnya menurut kabar dua, yang satu di Dusun Kalioso, Desa Tegalombo, Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kalikajar sini, yang satunya lagi konon ceritanya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oh, ada lagi ya ternyata ya. Hanya ada dua di Indonesia. Namun demikian sampai sekarang kita rilis untuk di Jogjanya mana juga belum kita ketahui. Itu kayak gitu, Mbak. Oke, jadi ini Bu Penny, jadi apa namanya antara kekayaan seni tradisi budaya dengan kalau kaitannya dengan pariwisata ya, ekonomi ini kan berarti seni budaya bisa menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui jalur wisata kan seperti itu ya. Nah kira-kira kalau dari DPRD Jawa Tengah dengan apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, ini kira-kira akan seperti apa ini dorongannya atau supportnya? Oh iya, tentunya sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah kaitannya terhadap wisata begitu, karena sebenarnya wisata ini dengan kesenian tradisionalis sebenarnya berdampingan begitu, atau bisa dikatakan bisa berjalan bersama antara kebudayaan dengan pariwisata. Jadi memang ketika bicara masalah kebudayaan dan pariwisata ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah support, Mbak, di mana desa wisata yang diberikan bantuan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ada 3 tahapan. Dari mulai rintisan ini mendapatkan bantuan 100 juta rupiah, kemudian ada juga yang berkembang, kategori berkembang, yang mana kategori berkembang ini setiap desa wisata mendapatkan bantuan senilai 500 juta rupiah. Kemudian yang sudah kategori maju itu setiap desa wisata bisa mendapatkan bantuan senilai 1 miliar rupiah. Yang mana memang di Jawa Tengah ini kemudian ini menjadi daya tarik tersendiri bagi desa-desa yang ada di Jawa Tengah untuk bisa saling berlomba-lomba mendirikan desa wisata. Karena nyun sewu Mbak Septi, efeknya ini luar biasa. Efek dari desa wisata ini luar biasa, ada di Kabupaten Wonosobo, kemudian di Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan sekitarnya ini, yang setiap desa wisata ini juga sudah banyak yang menghasilkan income luar biasa, Mbak.
di Kabupaten Magelang misalnya seperti Nepal Van Java, Nepal Van yang Java, ya. sempat viral, Viral itu ya. ya Mbak ya, itu bisa sebulan itu pendapatan dari pengunjung itu sampai dengan 200 juta. Oke. Bayangkan tiap kalau bulannya itu ya. setahun berarti sudah di atas 2 miliar Mbak. Nah betul. kalau sudah begitu desa ini menjadi mandiri Mbak. Bisa menjadi mandiri ketika nanti mungkin tidak mendapatkan lagi bantuan keuangan desa mungkin dari Iya. pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, ini sudah nggak jadi persoalan karena dengan adanya pengunjung yang luar biasa membludak ini saja sebenarnya desa sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri, apalagi ketika ditambah support dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, ini akan masyarakatnya akan lebih desanya akan lebih menjadi maju lagi. Saya kira ketika itu ditularkan ilmunya ke desa-desa yang lain, saya kira kemudian nanti setiap desa ketika desa wisatanya itu berkembang, itu tentunya setiap desa ini akan semakin berlomba-lomba untuk bisa menjaring wisatawan yang sebanyak-banyaknya, walaupun memang jangan sampai desa wisata itu hanya, kalau bahasanya dulu tuh nyampe kayak apa ya, hangat-hangat tai ayam atau kalau bahasa Wonosobonya itu demenyar ya. Oh, Nah, cuma ketika pas ada awal-awal ketika pas aja awal-awal gitu ya. aja. Jadi Oke. ketika mungkin apa? gini Mbak, nyeles Ya, bentar. oke. Ini Bu Penny dampingi malam ini mungkin iming-imingi untuk bangkit. Karena tertariknya dengan sampai anggaran 1 miliar itu, kita juga bisa berubah pikiran nantinya. Ya. Ketika harus menjadi destinasi wisata, desa wisata Oke. ini. Tapi non sewune juga dari peran aktif masyarakat maupun pemuda yang kemarin pemuda baru seumur jagung baru Yes. istilahnya pengurusan pemuda baru dibentuk pas mendekati Tayuban ini Yes. di dusun ini kita kemarin sebenarnya sudah sowan di Kepala Dinas Pariwisata Bapak Agus Bagio Nggih. dan ada wejangan beberapa permintaan dari Pak Agus sendiri Nggih. untuk para pemuda perwakilan masyarakat akan dikumpulkan nanti untuk merilis menjadi desa wisata itu Ya, begitu. oke. Nah, Oke, baik. dengan Memang tadi harus iming-iming. ya, ini kaitannya masyarakat, ini kan live langsung masyarakat biar tahu. Ketika apa kita dituntut menjadi pemimpin yang benar-benar amanah. Ya, Karena hakul yakin amanah itu jabatan yang amanah demi Allah sangat berat. Nah, Ya. makanya kita tunjukkan kepada masyarakat khususnya Dusun Kalioso Desa Tegalombo ini untuk segera bangkit. Oke, Dari ketika baik. gitu. Nah, ini tadi sudah diajak ini masyarakat di sini karena sudah ada iming-iming ini kan, untuk rintisan aja udah ada bisa Ya, dapat 100 bantuan juta. 100 juta itu baru rintisan. Jadi ini kita mulai nanti ya Pak ya. Iya. Oke, tapi kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita masih ada satu segmen terakhir dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog khusus. Ya, baik, terima kasih masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional nguri-nguri kebudayaan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya lanjut ke Pak Eko dulu nih, Pak Eko. Ini dari DPRD Jawa Tengah ini sudah mendorong juga mengupayakan gitu ya bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Dusun Kalioso ini bisa menjadi sebuah modal untuk jadi desa rintisan gitu, dan sepertinya dari warga sini, kalau tadi Pak Lurah sampaikan juga berminat ya Pak ya, sangat berminat. Nah ini dari DPRD Wonosobo ini kira-kira gimana ini Pak, dari Wonosobo mungkin juga seperti apa untuk mendorong ini biar menjadi segera bisa terwujud ini desa rintisannya ini? Baik, pasti itu Mbak Septi. Oke, Jadi, pasti ya, sudah pasti kita ya. sudah mendorong sama mengimbau pemerintah gerakan untuk mempermudah SK tentunya. Yang pertama. Oke, SK sebagai desa rintisan. gitu. Ya, yang utama itu karena di Wonosobo itu sudah banyak desa wisata, tetapi ada yang stagnan dikarenakan tidak ada upaya dari masyarakat itu sendiri, karena ada tadinya memang segelintir daripada para penguasa desa untuk mendapatkan dana itu. Tetapi kalau di sini kan masyarakat nih, biasanya yang maju dan berjalan itu masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas, tahu kebutuhan-kebutuhan untuk menjadi desa wisata, sembari berjalan meminta
desa itu sendiri kebutuhan-kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan-kebutuhan itu yang biasanya dilakukan. Dan desa-desa itu yang sekarang 29 desa itu berhasil karena kita sama pemerintah terutama Bupati dan kita selalu bergandengan, oke, kita untuk support sana terutama dana, dan memang utamanya berapapun tetapi sepanjang tidak melanggar di aturan-aturan perundangan dalam keuangan itu Mbak Serti. Jadi insya Allah dibantu sudah pasti ya untuk jadi desa rintisan ini ya Kita Pak mendorong ya? pasti. Mendorong pasti, mendorongnya yang pasti ya Pak. Tapi ketika nanti ini akan turun SK jadi desa rintisan, tentu saja upaya dari masyarakat sini sendiri ya Pak ya untuk bagaimana memanfaatkan apa yang dimiliki desa gitu ya. Karena kan tidak hanya budaya tapi kekayaan alamnya juga luar biasa seperti itu. Nah dari Mbak Penny sendiri ini, karena kan tentu apa yang dibilang tadi menjadikan desa rintisan mungkin tidak sesulit memelihara itu menjadi desa wisata. Betul. Seperti itu ya. Iya. Jadi memang begini, saya teringat kemarin belum lama saya dari desa wisata Sembungan yang ada di Kecamatan Kejajar itu dekat dengan Dieng, itu yang terkenal sekali dengan sikunirnya Mbak. Puncak Sikunir. Oke, Nah, ya. itu juga salah satu contoh dari desa wisata yang kemudian karena kerjasamanya antara pemerintah desa, kemudian Pokdarwis Mbak, kelompok sadar wisata. Jadi saya himbau juga kepada Pak Kepala Desa, ketika memang kita pengen membuat desa wisata itu juga persiapkan dulu untuk Pokdarwisnya, kelompok sadar wisata, karena memang nantinya yang akan menggerakkan bagaimana supaya wisatawan itu bisa datang itu memang dari sentuhan halus Pokdarwis itu, kemudian juga dari Karang Taruna, yang mana memang antar elemen ini betul-betul bisa saling terkait, di mana di desa wisata Sembungan itu di Sikunir itu juga menghasilkan pendapatan desa yang juga cukup luar biasanya. Di situ keterkaitannya banyak Mbak. Ada homestay, ada homestaynya, kemudian masyarakatnya bisa berjualan di situ, kemudian ada juga parkirnya juga menghasilkan uang sendiri, belum juga tiket masuknya. Di situ juga banyak sekali orang-orang warga masyarakat desa Sembungan yang kemudian mereka menjual seperti gantungan kunci. Oleh-oleh begitu ya Mbak Septi ya, ada gantungan kunci, ada kaos, ada juga yang menyewakan selimut kayak gitu, yang berjualan cindera mata, yang itu memang sangat multiplier efeknya banyak sekali, yang mana desa itu sendiri mendapatkan pendapatan dari penjualan tiket mungkin, kemudian warga masyarakatnya mereka ada yang menyewakan sepeda motornya Mbak, untuk bisa masyarakatnya ini bisa menjadi tukang ojek, yang mungkin kalau dulu itu mungkin masyarakat lebih senang untuk bekerja di luar daerah, sekarang ini sangat mengurangi urbanisasi Mbak. Jadi yang dulu itu warga masyarakatnya senang bekerja di Jakarta, mungkin di ibu kota, sekarang ini lebih banyak dari mereka ini pulang Mbak, karena di rumah sudah ada ladang rezeki yang luar biasa. Betul. Nah, harapan saya juga di desa Tegalombo ini juga nanti bisa dibuat desa wisata walaupun tidak berbasis alam, tapi juga bisa berbasis buatan Pak Kades. Bisa mungkin ada embungnya, kemudian bisa mungkin nanti yang bisa sifatnya buatan, yang mana ini nanti bisa menjadikan tempat wisata tujuan begitu, karena saat ini tuh masyarakat sendiri, enggak yang anak ya, enggak yang muda, enggak yang orang tua, ini demam selfie. Senangnya selfie ya Mbak ya. Kalau sudah senang selfie itu pasti ada spot di mana pasti mereka ini udah semacam tim yang saya sudah ke sana. Makanya ketika ini desa wisata nanti sudah berkembang, sudah ada di sini, ketika betul-betul digarap dengan baik, kemarin sudah ada ininya, sebulan lagi ditambah lagi, tentunya ini masyarakat tidak akan bosan. Oke, Iya. jadi memang desa wisata ini membuka keran ekonomi Betul. Lebih banyak gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan di Dusun Kalioso ini kan udah modal tari hak-hakan ini sebenarnya udah jadi modal yang luar biasa, menarik wisatawan luar untuk seperti apa melihat keseruan tari hak-hakan ini gitu kan. Nah itu tapi apakah hanya bisa diselenggarakan itu setiap 4 tahun sekali gitu Pak? Atau 4 tahun ya tadi ya Pak ya? Iya, 4 kalau tahun misalkan sekali. karena kan
itu sesuatu yang menarik gitu. Tapi kalau nunggu 4 tahun sekali ini gimana ya? Itu mungkin satu karena kondisi masyarakat, yang kedua kalinya ini kan biaya itu kan tidak sedikit. Ini tanpa bantuan termasuk apa nggak mungkin. Dari dulu selalu monoton, hanya warga masyarakat yang istilahnya iuran itu mungkin sampai 1 tahun 2 tahun nyicil. Ini sangat-sangat swadaya masyarakat ya Pak ya. Padahal kesenian HHan ini sebetulnya sangat-sangat sakral dan menjadi cagar budaya sendiri. Ketika Kaliyoso ingin bangkit, sebetulnya benar tadi apa yang ingin dikatakan Bu Penny, Pak Eko, ini memang benar. Istilah kita kapan bangkit, walaupun tidak semudah yang dibayangkan, tapi kita punya rasa, punya kekuatan untuk mencoba. Kembali ke desa wisata itu tentunya dari berbagai persyaratan tidak mudah, harus ada beberapa yang harus dilengkapi. Itu paling tidak modal HHan ini nanti akan bisa berkembang, mungkin tidak 4 tahun, mungkin 1 tahun atau 2 tahun dan sebagainya. Istilahnya kita minta petunjuk dari para sesepuh, istilahnya ahli waris dari beliau-beliaunya yang dulu menjadikan petua menjadi orang tua tempo dulu itu yang memberikan warisan itu mungkin kayak gitu. Oke, baik terima kasih Pak Lurah. Nah ini terakhir sebelum kita tutup sesi dialog ini dari Pak Eko dan juga Mbak Penny mungkin bisa memberikan harapan atau himbauannya untuk masyarakat terkait dengan kebudayaan seni tradisi yang dimiliki dusun ini untuk masyarakat luas. Silakan Pak Eko. Terima kasih. Utamanya masyarakat dusun Kaliyoso Desa Tegalombo minimal harus bangga punya ciri khas HHan ini yang untuk menjadikan daya tarik kesenian-kesenian yang pada umumnya. Karena Pak Kadesnya juga agak akomodatif, jadi kita memang untuk mensupport supaya contoh tadi dikatakan Pak Kades perlu biaya banyak dan sakral. Jadi memang nyalangi dulu di desa-desa ini, dusun-dusun ini iuran-iuran. Nah, kalau memang ada skema lain bisa 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali, tetapi dengan tidak meninggalkan petuah dari orang tua sini nggak ada masalah. Kita support dari DPRD karena DPRD Mbak Penny di provinsi, saya di kabupaten punya hak budgeting. Itu Mbak Septi. Tetapi semua ini tidak bisa lepas dari media, bantuan media. Iya betul Jadi, sekali. Itu saja, Ya. terima kasih. Oke, baik terakhir dari Mbak Penny silakan. Ya, jadi memang begini, ketika bicara kebudayaan itu tidak lepas dari sebenarnya salah satu fungsi dari kebudayaan itu adalah untuk pemersatu, Mbak Septi. Jadi di mana warga masyarakat itu bisa guyup rukun untuk bersama-sama, mungkin dari melihat kesenian. Nah ini dengan tetangga misalnya yang sedang saling marahan begitu, ini jadi nonton bareng gitu bareng ya. Iya, jadi itu cuma salah satu aja. Jadi memang sebenarnya ini fungsinya sangat luar biasa, di mana kebudayaan itu sebagai perekat masyarakat, antar masyarakat satu dengan yang lain yang memang harus dilestarikan. Betul sekali tadi ngendikane Pak Ketua DPR tadi, memang salah satunya adalah untuk nguri-uri budaya. Jadi kalau bisa jangan 4 tahun sekali, tapi kalau bisa justru setahun sekali supaya makin rekat lagi. Saya kira itu Mbak Septi. Nanti Mbak Penny siap membantu. Insya Allah ya. Oke, baik. Nanti kita support bareng-bareng. Iya. Oke, terima kasih Mbak Penny, terima kasih juga Pak Eko dan juga Pak Tri, Pak Lurah, terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan yang dicita-citakan tadi ya menjadi desa rintisan berhasil ya, karena punya banyak sekali kekayaan kearifan lokal dan juga kekayaan alam yang luar biasa. Nanti kalau sudah berhasil ngerawatnya itu Pak yang harus lebih effort lagi ya Bapak Penny ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih sekali lagi dan pemirsa juga terima kasih atas perhatian Anda. Saya Septi Wulandari beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nalika semanten kahadep dhateng ingkang abdi kinasih ingkang samya harantun mungging ngarsanira sang tapa begawan Kamunayasa. Anenggih Putut Supalwa Susaha Putut Pidaksaka ingkang kepareng ngayun mungging ngarsanira arep sidhem permanem tan ana kang solah sabawa roning waringin baya ubah maruta datan lumampah awit ing kono temuka titiwayane mangsa kala sang tapa begawan Kamunayasa arsa ambabar sedya amedhar sabda najan to ing kono asipat pandhita lamun to arsa ambuka wiraning kandha mawi tandha tengara song-song gilap kabeh minggah tinggil wonten ing Pendhapi Agung Bali Patrabaan sarta bendi tambur kang munya gumerah ing ngakasa kang tanpa trabuh sigra ambuka suwasaning pepanggihan ingkang dereng kawiyos ing lisan remeng driya mangu-mangungkung Sritinon ning pasewagan busana sutra kang maneka
puspiting udyan